Ya, PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA mengumumkan hasil kinerja keuangan kuartal 1 tahun 2025 di mana perseroan mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar 502 juta dolar Amerika Serikat atau turun 7,21% secara year on year. Dalam laporan keuangan kuartal 1 2025, penjualan hasil tambang ke pihak ketiga di dalam negeri tercatat tumbuh 44,3% secara year on year menjadi 368,89 juta dolar Amerika. Mengimbangi anjloknya ekspor yang merosot 52,8% menjadi hanya 134,25 juta dolar Amerika. Pada periode yang sama, perseroan berhasil menekan beban pokok penjualan sebesar 12,4% sehingga mendorong kinerja operasional jauh lebih sehat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu dari sisi bottom line, perseroan membukukan rugi bersih senilai 3,73 juta dolar Amerika Serikat, di mana kerugian ini menyusut hingga 80% dibandingkan dengan kerugian senilai 15,2 juta dolar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA memperpanjang masa penawaran dari 3 hari di 2 hingga 4 Juli 2025 menjadi 4 hari, yakni 2 hingga 7 Juli 2025 dengan tanggal pencatatan saham tanggal 9 Juli tahun ini. Ya, pemirsa, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia IGD Nyoman Yetna menjelaskan dari 8 pipeline tersebut hanya ada 1 perusahaan yang melakukan penyesuaian masa penawaran umum yaitu CDIA. PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA memperpanjang masa penawaran dari 3 hari di 2 hingga 4 Juli 2025 menjadi 4 hari yakni 2 hingga 7 Juli 2025 dengan tanggal pencatatan saham pada tanggal 9 Juli 2025. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia IGD Nyoman Yetna menjelaskan dari 8 pipeline tersebut hanya ada 1 perusahaan yang melakukan penyesuaian masa penawaran umum yaitu CDIA, di mana pada saat masa penawaran atau book building, perusahaan anak usaha PT Barito Pacific Tbk atau BRPT itu menyampaikan rencana offering dan melakukan penyesuaian. Nyoman mengatakan rujukan atas penentuan masa penawaran umum telah diatur dalam POJK nomor 21 tahun 2020 terkait dengan kegiatan penawaran umum secara elektronik yaitu minimal 3 hari kerja dan paling lama 5 hari kerja. Adapun CDIA menetapkan harga IPO sebesar Rp190 per saham. Ini merupakan batas atas dari harga penawaran awal Ini merupakan batas atas dari harga penawaran awal atau book building di kisaran Rp170 hingga Rp190. CDIA ini akan menawarkan maksimal 12,48 miliar saham. Dengan demikian perusahaan ini berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp2,37 triliun dari hajatan penawaran umum perdana saham. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, PT Sanur Hasta Mitra Tbk atau MINA melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue senilai Rp164,06 miliar. Ya, MINA menawarkan sebanyak-banyaknya 3,28 miliar saham baru atau sebesar 33,33% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah PMHETD 1 dengan nilai nominal Rp20 per saham dengan harga pelaksanaan Rp50 untuk setiap saham. Dan jumlah dana yang akan diterima MINA dalam rangka rights issue ini sebanyaknya adalah Rp164,06 miliar yang berasal dari saham portefel perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang 2 saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham DPS TWR pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat berhak atas 1 HMETD, yang mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dan berikutnya pemirsa, kita akan simak update dari pergerakan IHSG di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan penguatan 0,22% level 6.894,663. Dan pergerakan sektoral pemirsa sejauh ini bergerak positif ya. Baik dengan sektor transportasi yang mengalami penguatan paling signifikan sejauh ini. Iya, baik. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada top gainers datang dari Antam, Karya, Kras, kemudian ada MBMA, Laba, Tower, kemudian juga top losers ada BRPT, Naik, Oasa, Bumi, Nobu, dan juga PT MP.
Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam program Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Iya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chiu, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.